Halo guys, balik lagi bareng aku di sini. Sebelumnya kenalin, nama aku Didik. Aku adalah mahasiswa Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan sekarang masuk di semester 7. Nah, sesuai dengan judul video ini, di sini aku bakalan sharing sama teman-teman semua terkait dengan berapa sih biaya hidup ya selama kuliah di UI atau di Universitas Indonesia. Nah, ini disclaimer dulu untuk biaya kuliah yang aku bakalan jelasin di sini. Ini adalah biaya kuliah aku pribadi ya selama kuliah di sana. Jadi bukan biaya dari teman-teman aku ataupun orang lain. Ini adalah biaya aku sendiri. Karena mungkin biaya orang itu masing-masing beda ya. Setiap orang mungkin mempunyai pengeluaran, kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi untuk video kali ini adalah biaya selama aku kuliah di Universitas Indonesia. Oke, mungkin bisa teman-teman jadiin referensi atau buat teman-teman yang pengen kuliah di UI nih khususnya, kira-kira bayangannya kayak gimana sih, biayanya kayak gimana, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe dulu video ini biar aku lebih semangat lagi bikin video buat teman-teman semua. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasi teman-teman sama produk dari Scarlett Whitening ini. Nah, di sini ada body scrub, ada body lotion, ada shower scrub dari Scarlett Whitening. Jadi tadi aku udah mandi pakai body scrub sama shower scrub dari Scarlett Whitening ini. Jadi terbukti banget manfaatnya melembutkan dan juga mencerahkan kulit aku sekarang nih. Nah, setelah mandi pakai body scrub sama shower scrub, di sini aku mau pakai body lotion dan dari varian Romansa dari Scarlett. Ini wangi banget guys, jadi kalian harus cobain nih. Nah, coba aku aplikasiin ke kulit aku ya. Oke, jadi terbukti banget lebih mencerahkan dan lebih melembutkan lagi kulit aku yang sebelah kanan ini daripada yang kiri ini. Oke, jadi manfaatnya terasa banget ya dari aku sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, langsung aja cek di deskripsi aku ya. Harganya cuma Rp75.000 aja per produknya. Oke. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bahas mengenai biaya kuliah atau biaya hidup ya selama kuliah di Universitas Indonesia. Sebelumnya dulu aku bakalan bagi nih beberapa biaya kuliah yang ada di sana. Di sini udah aku catat juga. Yang pertama itu ada biaya UKT, ada biaya kosan, ada biaya makan, ada biaya kuota, kemudian ada biaya transportasi dan biaya tambahan lainnya. Oke, kita langsung aja ya bahas satu-satu. Kira-kira berapa sih biaya masing-masing dari yang udah aku sebutin tadi? Oke, langsung aja kita yang pertama nih ke biaya UKT. Nah, ini untuk biaya UKT. Sebelum aku jelasin nanti ke biaya aku pribadi, aku bakalan jelasin secara umum dulu nih buat teman-teman semua. Untuk UKT sendiri di UI itu bisa terbilang lumayan lebih murah ya daripada kampus-kampus lain gitu. Tapi ini kita bicara yang regulernya, beda lagi sama yang paralel sama yang kelas internasional. Ini kita bicara regulernya, karena di jurusan aku itu hanya ada reguler, jadi otomatis biayanya juga biaya reguler gitu. Nah, tapi untuk di reguler sendiri itu biayanya dibedain jadi dua guys. Ini pernah aku jelasin juga di video sebelumnya, itu biayanya dibagi dua, ada namanya BOPB, ada namanya BOPP. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau BOPB itu biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi itu biayanya itu maksimal 7 juta guys. Jadi yang paling tinggi banget itu 7 juta. Jadi ya bisa dibilang gimana nih menurut teman-teman? Itu udah murah atau kemahalan? Oke? Jadi itu buat maksimal banget nih di BOPB yang berkeadilan. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya BOPP atau biaya operasional pendidikan pilihan. Jadi teman-teman nih bisa milih UKT-nya, tapi milihnya itu di tingkat yang paling murah itu tadi tingkat yang paling mahal dari BOPP, yaitu 7 juta di atas gitu. Bisa 10, bisa 15, 20 sampai aku lupa ya sampai yang terpaling tinggi itu berapa gitu. Tapi ya untuk yang BOPB sendiri itu tadi teman-teman harus mengumpulkan beberapa berkas dulu seperti foto rumah, lain sebagainya, penghasilan orang tua. Ya supaya teman-teman dapat biaya UKT itu sesuai dengan yang teman-teman emang cocok sih berapa sih seperti itu. Ya teman-teman juga bisa ajuin gitu. Kira-kira misalnya teman-teman ngajuin cuma mampunya 3 juta, ya otomatis nanti ditinjau dulu dari UI-nya. Kira-kira cocok gak sih dapat 3 juta seperti itu guys. Ya semoga paham ya, ini aku jelasin singkat aja. Mungkin next video aku bakalan bahas secara detailnya ya. Nah, kita bahas untuk UKT aku sendiri nih. Untuk UKT aku sendiri, aku di UI itu dapat UKT karena aku yang ambil yang BOPB atau yang berkeadilan tadi, yang maksimal 7 juta itu. Aku dapat UKT 6,5
ya 6.500.000 gitu satu semesternya. Ya, tapi di sini aku syukur banget. Tapi di kemarin sejak semester 4 itu aku dapat beasiswa untuk dibayarin UKT. Jadi aku nggak pernah bayar UKT sejak semester 4 kemarin sampai dengan kalau nggak salah dijadwalin sampai dengan semester 8 atau sampai dengan aku lulus, seperti itu. Jadi ya aku cuma bayar UKT dari semester 1 sampai 3 doang kemarin, dan kebetulan dapat beasiswa. Alhamdulillah untuk UKT sekarang itu nggak pernah bayar, seperti itu guys. Tapi kalau di total kalau aku bayar UKT 6,5 setiap semesternya, mungkin sampai dengan 8 semester ya kaliin aja 6,5 kali 8 semester gitu. Ya kira-kira 50-an juta lah ya habisnya. Ya seperti itulah teman-teman untuk UKT kuliah di UI, khususnya di keperawatan nih. Oke, lanjut kita ke biaya yang selanjutnya nih, yakni biaya kosan. Oke, kita ke biaya kosan nih buat teman-teman yang berasal dari rantauan. Ya mungkin teman-teman yang nonton sekarang ini teman-teman yang berasal dari luar Jabodetabek atau tentunya butuh banget buat tempat tinggal tentunya ya. Tapi teman-teman yang punya keluarga juga boleh banget sih untuk memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah buat teman-teman yang butuh kosan tentunya bertanya-tanya gitu, harga kosan di Jakarta atau di Depok itu berapa sih gitu. Khususnya UI ya, letaknya di Depok seperti itu. Nah untuk kita ke umumnya dulu. Aku sempat juga beberapa review kosan-kosan yang ada di sekitar UI ya, khususnya di sekitar UI karena kita lingkungannya di UI. Ya aku review beberapa dan tanya-tanya juga sama teman aku sendiri untuk harga kosannya. Untuk range harganya itu dari 500 sampai dengan 1 juta ke atas. Ini 1 juta ke atas bisa sampai 1,8 dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin yang memiliki budget kurang gitu ya, mungkin kos 500 sampai dengan 700 menurut aku juga udah bagus banget, udah dapat fasilitas kasur, lemari, WC di dalam gitu, tidur di luar enggak gitu. Canda guys, tidurnya tetap di dalam kok. Itu 500 sampai 700. Oke, itu untuk kos-kosan ya, kos-kosan yang harga 500 sampai 700 sampai 800. Dan buat teman-teman mungkin yang kepengen dapat kosan yang pakai AC gitu ya, mungkin karena Depok panas gitu ya, bisa juga. Itu untuk harga kosannya sekitar 900 sampai dengan 1,3 itu udah dapat AC kalau nggak salah. Itu teman aku juga ada yang 1,2 itu udah dapat AC kayak gitu guys. Jadi tergantung teman-teman pilih kosan yang mana, tergantung kenyamanan juga. Kalau teman-teman nyamannya yang harga 700 ya silakan gitu, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman itu sendiri. Nah sekarang untuk aku pribadi, untuk aku kosan dulu tinggalnya di asrama sih, di asrama UI. Dan kebetulan teman-teman yang kepo ya tentang asrama UI, aku banyak banget ya bikin video asrama UI. Teman-teman bisa lihat di scroll aja di bawah, itu banyak banget bahas asrama. Untuk harganya murah, kalau di asrama itu cuma 300.000 dan fasilitasnya menurut aku lengkap banget. Udah ada lemari, tempat tidur, kasur, ya sama ya, spray dan lain sebagainya. Tuh udah meja belajar, kursi itu udah lengkap semua. Tapi itu WC-nya di luar, WC bareng. Tapi ya worth it sih menurut aku, nyaman juga, ada kantin, jadi lengkap banget deh seperti itu. Tapi itu cuma 1 semester doang dulu waktu maba. Karena aku tuh sempat dapat offline ya, cuma 1 semester, dan karena COVID ya akhirnya harus keluar dari asrama. Dan for information aja, kalau di asrama itu yang bisa tinggal di sana itu hanya buat maba ya, sama 1 tingkat di atas maba. Jadi misalnya sekarang itu angkatan 2022, berarti yang bisa tinggal di sana itu angkatan 2022 sama 2021, kayak gitu aturannya kalau di sana. Oke, dan sekarang untuk aku pribadi tinggalnya di mana setelah keluar dari asrama. Dan selama di Depok alhamdulillah dapat beasiswa juga nih, alhamdulillahnya. Dan aku tinggalnya di Wisma gitu. Aku dapat beasiswa tempat tinggal ya, seperti itu ya. Itu beasiswa dari UI juga. Itu beasiswa dari UI juga, namanya Wisma Prestasi. Aku dapat tempat tinggal di sana. Itu yang tinggal di sana itu hanya anak rumpun ilmu kesehatan aja. Jadi yang dari keperawatan, kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat itu yang bisa tinggal di sana. Dan kebetulan aku dari semester 3 udah dapet di sana, dan terakhirnya itu karena 2 tahun jatahnya, berarti aku keluar di semester 7. Dan kebetulan semester depan ini kayaknya yang terakhir di sana, kayak gitu. Jadi itu gratis ya. Jadi aku nggak bayar sama sekali. Oke, kita next nih guys ke biaya selanjutnya. Ada biaya makan.
Ya tentunya selama kalian di rantauan tentunya pasti kalian makan kan, nggak mungkin nggak makan seperti itu. Nah untuk biaya makan sendiri, untuk range-nya untuk berapa sih biaya makan anak kosan yang tinggal di Depok seperti itu atau di Jakarta. Nah untuk harga makan menurut aku sih nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga ya. Untuk teman-teman yang mungkin untuk range-nya sekitar 15 sampai dengan 25 atau 30 ribu kali ya, bisa dibilang seperti itu. Karena mungkin satu porsi misalnya nasi sama ayam tuh bisa 15 ribuan ya, seperti itu. Teman-teman yang lauknya telur itu 10 ribuan dapat, dan ada tempe orek dan lain sebagainya macamnya itu bisa 10 ribuan. Ya tergantung teman-teman kira-kira pilih lauk dan menunya apa. Biasanya aku kalau dulu waktu masih maba itu masak nasi itu sendiri, nanti beli lauknya belakangan biar lebih irit aja, seperti itu. Itu tips aja sih buat teman-teman yang ya mau irit gitu, nggak terlalu ngeluarin banyak duit untuk makan kayak gitu. Oke, itu untuk biaya makan. Dan untuk biaya makan aku sekarang di kosan, alhamdulillah juga di tempat aku sekarang ini itu bukan hanya gratis tempat tinggal, melainkan juga gratis makan. Tapi gratis makannya 2 kali sehari. Ya mungkin teman-teman yang makan 3 kali, yang sekalinya tuh bisa dibeli di luar kayak gitu sih. Oke, itu untuk biaya makan. Oke, tadi udah kebayang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke biaya kuota atau wifi teman-teman. Nah, untuk biaya kuota atau wifi ini sebenarnya di kos-kosan teman-teman tuh biasanya di campur gitu ya untuk biayanya. Teman-teman tuh bisa ditawarin untuk biaya wifi tuh mungkin 100 ribu per bulan, 150, mungkin range-nya sekitar segitu ya. 100 sampai 150 per bulannya. Dan teman-teman yang misalnya keluar dari kos-kosan mau ke kampus nggak usah khawatir, karena di UI sendiri itu udah lengkap sama wifi. Di sekitar gedungnya itu sudah bisa langsung kesambung wifi gitu, jadi nggak usah khawatir mengenai kuota dan lain sebagainya. Kecuali teman-teman yang mungkin kebutuhannya mungkin keluar dari kampus dan lain sebagainya, ya mungkin membutuhkan kuota, ya baru teman-teman bisa belilah kayak gitu. Oke, itu untuk biaya kuota. Selanjutnya kita ke biaya transportasi nih. Ini biaya transportasi juga penting karena teman-teman yang tinggal di kosan terus mau ke kampus misalnya, ya sebenarnya bisa jalan kaki ya buat teman-teman yang ngekos di sekitar UI atau di sekitar Pocin namanya, atau Kutek, Kukel, ini nama-nama singkatan ya, singkatan di daerah dekat UI gitu. Nah itu biasanya kos-kosannya dekat ya dari kampus, nggak terlalu jauh, ya teman-teman bisa jalan kaki ya sambil olahraga seperti itu. Nah untuk aku sendiri, karena kosan aku letaknya itu di Cimanggis namanya, itu lokasinya sekitar 800 meter sampai dengan mungkin 1 kilometer gitu. Jadi aku nggak jalan kaki setiap harinya, aku bisa naik angkot. Biaya angkot ke sana itu cuma 3.000, atau bisa juga naik motor karena aku kebetulan beli motor di Depok ya. Dan aku mungkin penghabisan 1 minggu mungkin sekitar 25 sampai 30 ribu ya untuk beli bensin 1 minggunya untuk ke kampus doang. Mungkin ke tempat lainnya mungkin ada tambahan dan segala macamnya guys. Oke, untuk itu bayangan biaya transportasi. Untuk di transportasi di UI juga ada Bikun namanya, atau bis kuning. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau yang keluar dari kosan nih terus mau ke kampus atau ke fakultas masing-masing, itu biasanya ada bis kuning yang siap sedia selalu berkeliling menjemput mahasiswa-mahasiswa yang mau ke fakultasnya masing-masing. Jadi gak usah khawatir sih teman-teman, wah harus punya motor dong, enggak juga. Itu banyak juga kok cutting aku, teman-teman aku yang ke kampusnya itu pakai bis kuning aja gitu, udah oke, seperti itu. Jadi nggak perlu juga teman-teman punya motor dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Oke, kita next ke biaya selanjutnya. Mungkin di sini ada biaya tambahan ya, atau biaya lain-lain ya. Mungkin teman-teman yang suka nongkrong atau punya kebutuhan lain, kayaknya beli buku, beli alat-alat lainnya, kayaknya yang hobi apa gitu, mungkin teman-teman membutuhkan uang lain-lainnya mungkin ya. Misalnya tadi aku bilang nongkrong misalnya sekali seminggu ya, malam minggu, itu mungkin biaya tambahan ya. Jadi sepintar teman-teman aja buat mengatur pengeluaran teman-teman selama merantau jauh dari orang tua, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk bayangan berapa biaya kehidupan selama di Jakarta. Kurang lebih menurut aku sih nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu mahal, standar-standar saja ya. Itu balik lagi sama kepribadian masing-masing, gimana cara mengatur keuangan supaya nggak terlalu boros juga ya, karena ya tahulah resikonya apa di akhir bulan ya, seperti itu guys. Jadi pandai-pandai aja dalam mengatur keuangan.
Oke, mungkin itu tadi bayangan berapa pengeluaran selama tinggal atau kuliah di Universitas Indonesia. Tadi udah aku jelasin dari biaya UKT, biaya makan, biaya kosan, transportasi, kuota, sampai biaya lain-lainnya yang bisa teman-teman siapkan ya. Mungkin buat jadi referensi atau tolak ukur buat teman-teman yang pengen masuk di Universitas Indonesia. Oke, makasih banget buat teman-teman semua. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan teman-teman ada punya kenalan yang pengen masuk UI, bisa banget buat share video ini. Oke, thank you for watching and see you in the next video.